Polisi menetapkan IS sebagai tersangka kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis penjual gorengan. Polres Pasuruan Kota, Jawa Timur memanggil 4 orang saksi untuk melakukan pengembangan kasus perundungan pelajar di SMA Negeri 4 Kota Pasuruan yang mengakibatkan korban mengalami depresi hingga harus dilarikan ke rumah sakit jiwa. Polisi menangkap kawanan begal yang mencuri sepeda motor dan menyerang pengendara di Jalan Raya Bandung Barat, Purwakarta, Kecamatan Padalarang, Bandung, Jawa Barat. Pernahkah kamu bertanya mengapa ada orang yang berbuat jahat? Kita sering melihat berita tentang pencurian, perampokan, atau bahkan kekerasan serius. Ini membuat kita merenung, apa yang membuat seseorang memilih jalan gelap ini? Apakah karena sifat buruk sejak lahir, atau ada faktor lain yang mempengaruhi? Di video kali ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan itu. Kita akan membahas mengapa ada orang yang melakukan kejahatan dan faktor-faktor yang mungkin berperan. Mari kita mulai. Bagian 1, apa itu kejahatan dan mengapa itu bisa terjadi. Sebelum lebih jauh, kita perlu tahu apa itu kejahatan. Kejahatan adalah perilaku yang merugikan orang lain, mulai dari kejahatan kecil seperti pencurian hingga kejahatan berat seperti kekerasan atau pembunuhan. Setiap tindakan yang merugikan orang lain yang bertentangan dengan hukum, etika, atau moralitas bisa kita anggap sebagai kejahatan. Tapi apakah kejahatan selalu berasal dari dalam diri pelaku? Atau ada faktor lain seperti lingkungan yang turut berperan? Ini yang akan kita bahas di sini. Bagian 2, faktor pembentuk kepribadian dan moral pelaku kejahatan. Latar belakang keluarga dan pengaruh lingkungan. Lingkungan keluarga sangat mempengaruhi karakter seseorang. Seseorang yang tumbuh di keluarga disfungsional, penuh kekerasan atau pengabaian, cenderung lebih rentan melakukan kejahatan. Ambil contoh seorang pelaku yang terkenal seperti Rian Jombang. Ia dikenal dengan kisah kelamnya yang berawal dari masa kecil di lingkungan keluarga yang disfungsional. Rian sering mengalami kekerasan dari ibunya, yang kemudian membentuk kebencian mendalam di dalam dirinya. Ini menunjukkan bagaimana pengalaman pahit dalam keluarga bisa membentuk perilaku seseorang. Penelitian dari International Journal of Public Health Science tahun 2022 mendukung ini. Remaja dari keluarga disfungsional cenderung lebih banyak melakukan tindakan yang menyimpang. Tanpa dukungan emosional dan kedekatan yang cukup dengan orang tua, mereka merasa terabaikan dan tidak terlindungi. Kondisi ini bisa mendorong mereka untuk mencari rasa aman di tempat lain, bahkan jika itu berarti melakukan tindakan kriminal. Peran pencarian identitas dan kontrol diri. Masa remaja adalah fase pencarian identitas. Di masa ini, seorang mudah terpengaruh lingkungannya. Ketika remaja tidak memiliki kontrol diri yang cukup atau tidak terlatih untuk mengelola emosinya, mereka menjadi lebih mudah terdorong untuk mencoba hal-hal yang melanggar norma sosial. Misalnya, seorang remaja yang tumbuh di lingkungan di mana kekerasan dan perilaku agresif dianggap biasa, mungkin menganggap perilaku itu sebagai bagian dari identitasnya. Ketika kontrol diri lemah, risiko mereka untuk terlibat dalam perilaku yang menyimpang pun meningkat. Pengaruh sosial ekonomi, kemiskinan, dan ketidaksetaraan. Kemiskinan adalah faktor lain yang juga sangat berpengaruh. Menurut beberapa penelitian, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kejahatan. Orang-orang yang merasa bahwa mereka tidak memiliki kesempatan yang sama atau akses yang setara dengan orang lain mungkin menjadi lebih putus asa. Dalam kondisi putus asa, banyak orang akan mengambil resiko yang berbahaya, termasuk tindakan kriminal, untuk mencari jalan keluar dari situasi yang sulit. Bagian 3, moralitas dan etika dalam membentuk perilaku. Pendidikan moral sejak dini. Bagaimana dengan moralitas dan etika? Moralitas atau nilai-nilai yang kita pegang sebagai panduan hidup sangat berperan dalam membentuk bagaimana kita memandang perbuatan baik dan buruk. Nilai-nilai moral ini biasanya mulai ditanamkan sejak dini melalui pendidikan dan bimbingan dari keluarga ataupun sekolah. Sebuah pendidikan yang kuat tentang nilai-nilai moral dapat membantu membentuk karakter yang baik sejak kecil.
Kurikulum yang mengintegrasikan pelajaran tentang empati, keadilan, dan integritas sangat penting. Anak-anak yang sejak kecil diajarkan tentang pentingnya menghormati perasaan dan hak orang lain cenderung memiliki landasan moral yang kuat. Empati dan pengaruhnya pada perilaku seseorang. Selain pendidikan, empati sangat penting dalam moralitas seseorang. Empati adalah kemampuan merasakan atau memahami perasaan orang lain. Ini adalah kemampuan yang membuat kita bisa menempatkan diri pada posisi orang lain dan merasakan apa yang mereka rasakan. Tanpa empati, seseorang lebih mungkin melakukan tindakan yang merugikan orang lain tanpa merasa bersalah. Bayangkan seseorang yang tidak mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ketika mereka menyakiti orang lain, mereka tidak akan merasa bersalah atau menyesal. Inilah salah satu alasan mengapa empati sangat penting dalam mencegah perilaku tidak bermoral. Dampak media dan teknologi dalam membentuk norma sosial. Di era digital ini, media dan teknologi memainkan peran yang semakin besar dalam membentuk perilaku kita. Dengan kemajuan teknologi, kita semakin sering terpapar pada konten-konten dari berbagai media. Mulai dari media sosial, berita online, hingga film dan video game. Paparan terhadap konten yang agresif atau tidak etis dapat membentuk persepsi kita tentang apa yang dianggap normal. Ketika kita sering melihat kekerasan atau perilaku menyimpang di media, kita mungkin mulai menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa atau bahkan bisa diterima. Inilah mengapa kita perlu lebih selektif dalam memilih konten yang kita konsumsi, terutama untuk anak-anak dan remaja yang masih sangat mudah dipengaruhi. Bagian 4, upaya mencegah dan mengatasi kejahatan. Setelah memahami faktor pembentuk perilaku kriminal, bagaimana cara mencegahnya? Langkah pertama adalah memperkuat pendidikan moral sejak dini dan memberikan lingkungan yang sportif. Selain itu, program edukasi, intervensi psikologis, serta peran aktif masyarakat sangat penting dalam mengurangi tingkat kriminalitas. Misalnya, ada beberapa inisiatif di berbagai kota besar di dunia yang fokus pada pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan memberikan peluang yang lebih baik, sehingga mereka memiliki cara lain untuk bertahan hidup tanpa harus melanggar hukum. Kesimpulan dan penutup. Jadi, mengapa ada orang yang berperilaku jahat? Jawabannya tidak sederhana. Banyak faktor yang saling terkait, seperti lingkungan, pendidikan, empati, serta kondisi sosial dan ekonomi. Dengan memahami akar masalah, kita bisa mulai mengambil langkah untuk perubahan. Jika kita semua bekerja sama untuk memperbaiki lingkungan dan memberikan pendidikan moral yang baik, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih aman dan adil untuk semua. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa berbagi pendapat di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.